93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Selamat pagi sahabat muslim pecinta RCA. Bertemu lagi dengan saya Nafa di program acara Ihsaniyah Class on Air. Edisi hari Jumat 19 Februari 2021. Kita sudah bersama dengan Ibu Inah dan Ade siapa nih? Najma. Dari sekolah mana, Bu? SMP Ihsaniyah Kota Tegal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbaknya sendiri gimana nih? Ya baik. Oke, mungkin kita mau belajar tentang apa nih, Bu? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi IPS ya. Mungkin bisa langsung jelaskan? Oke, terima kasih, langsung aja Mbak ya. Iya. Oke ya. Yang pertama saya sapa dulu untuk anak-anak semuanya kelas 7, 8, dan 9 SMP Ihsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Usina harap kalian semuanya kabarnya baik dan pastinya sehat. Walaupun belajar dari rumah, PJJ kalian tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa kalian juga melakukan pembiasaan yang sudah rutin kalian lakukan selama berada di SMP Ihsaniyah. Seperti sholat duha, puasa Senin Kemis, kemudian tadarus ya. Tadi sudah dijelaskan sama mbaknya bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar mapel IPS, yaitu materinya kewirausahawan dan wirausaha. Yang sudah Usina informasikan juga di grup sosial subjek ya untuk kelas 7 bahwa hari ini Usina akan sedikit nih berdiskusi dan berbincang-bincang dengan salah satu siswa SMP Ihsaniyah ya. Mbak Najmah benar ya namanya ya? Iya. Oke, Mbak Najmah kelas berapa? Kelas 8A. Kelas 8A ya. Mungkin kalian kurang kenal atau belum kenal dengan kakak kelas kalian, baik yang kelas 8 maupun kelas 9 ya, karena memang yang kelas 7 kita PJJ ya. Mungkin kalian hanya berangkat 1 bulan atau hanya beberapa minggu. Nih, Mbak Najmah kan dulu kelas 7 ya. Yang ngajar Usina juga bukan? Iya, kita pernah belajar materi kewirausahaan dan wirausahawan. Iya. Oke ya, ini kita kan tadi diskusi. Tadi kan kita diskusi. Oke ya, kita akan diskusi ya. Yang pertama nih ya Najmah ya. Menurut Najmah sendiri ya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial itu bagaimana? Pelajaran IPS itu menyenangkan dan penting. Di dalamnya memuat materi yang kompleks, bukan hanya tentang geografi tetapi juga ekonomi, sejarah, serta hubungan dengan masyarakat dalam berinteraksi. Oke, jadi menurut Najmah itu IPS itu pelajaran yang mempelajari berbagai jenis hal. Iya. Gitu ya. Tadi ada geografi ya, kemudian sosiologi, kemudian ekonomi dan sejarah. Dari ketiga ilmu pengetahuan itu yang paling Najmah suka itu yang mana? Aku paling suka sejarah. Kenapa? Karena banyak ceritanya gitu, jadi kita bisa tahu sejarah-sejarah Indonesia. Oke, jadi berawal dari suka dengan sejarah-sejarah di Indonesia, akhirnya Najmah suka pelajaran IPS. Iya. Tapi bukannya IPS itu susah, Najmah? Kalau menurut aku sih enggak. Kalau misalnya kita rajin belajar pasti bisa. Oke, jadi kuncinya yang penting rajin belajar ya. Kalau untuk masalah menghafal nih ya, Najmah itu mengalami kesulitan nggak ketika pelajaran IPS? Kita harus menghafal sejarah tahun ini, tanggal ini, tokoh-tokoh ini. Kesulitan apa kayaknya itu gampang mah gitu? Biasanya itu sulit sih, karena kan banyak angka-angka gitu. Biasanya banyak ketuker-ketuker. Ketuker ya, berarti kita harus tetap yang penting mau belajar terus gitu ya. Oke nih ya, kemudian ya kalau kewirausahaan ya menurut Najmah itu seperti apa?
Kewirausahaan itu kemampuan seseorang dalam menggali potensi, mengenali faktor-faktor produksi, dan menghasilkan barang dan jasa. Oke, jadi itu kemampuan ya yang ada dalam diri kita sendiri. Berarti perlu kita gali. Berarti kalau kita hanya berdiam diri, kita nggak tahu dong potensi kita itu apa. Iya. Iya. Kalau bedanya nih ya, Kak Najma, bedanya kewirausahaan dengan wirausahawan itu apa, Kak? Kalau wirausaha itu pelaku yang melakukannya. Kalau kewirausahaan itu kemampuan seseorang. Oh itu ya. Jadi untuk adik-adik semuanya ya, jangan salah ya atau jangan keliru ya bahwa kewirausahaan dengan wirausahawan itu berbeda. Ya. Tadi apa kewirausahaan itu? Kemampuan seseorang dalam menggali potensi, mengenali faktor-faktor produksi, dan menghasilkan barang dan jasa. Oke, tapi kalau yang tadi wirausahawan itu baru orangnya ya? Iya. Oke. Terus kemudian ya, menurut Najma, perlukah pelajar SMP memiliki jiwa wirausahaan? Perlu. Kenapa nih? Karena bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan bisa sedikit meringankan beban orang tua atau menghasilkan uang jajan sendiri. Oh, pernah nggak nih kalau itu pernah nggak Najma itu melakukan kegiatan wirausahawan? Pernah. Apa? Berjualan alat tulis. Berjualan alat tulis itu ya berjualan yang bagaimana nih? Berjualannya di mana? Sistemnya bagaimana? Berjualannya di sekolah, biasanya ditawarin ke teman-teman sekelas gitu. Tapi itu Najma nggak malu nih jualan kayak gitu di sekolah? Enggak. Biasanya kan malu ya, tapi nggak. Enggak. Oh, kenapa nggak malu nih? Karena bisa dapat uang jajan lebih. Oh, jadi ini apa motivasi Najma sehingga tuh berjualan online? Berjualan tadi di sekolah. Biar dapat uang jajan lebih. Oh, biar dapat uang jajan lebih. Pasti ada sesuatu yang pengen Najma beli, benar? Iya. Beli album kayak gitu. Oh, jadi gimana caranya beli album yang harganya 300.000, maka saya harus jualan kayak gitu ya? Iya. Kalau minta di orang tua nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau minta di orang tua untuk beli buku, boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Oke, jadi kalau Najma pengen punya sesuatu yang kira-kiranya bukan kepentingan untuk pendidikan, maka harus usaha sendiri. Iya. Oke. Jadi untuk kalian semuanya ya, untuk anak-anakku semuanya atau adik-adiknya Kak Najma, kalau kalian ingin memperoleh sesuatu, ingin membeli sesuatu, maka kalian melakukanlah sebuah inovasi atau kreativitas atau berjualanlah ya agar kalian mempunyai uang dan bisa untuk membeli apa yang kalian inginkan. Ya, kemudian bentuk kewirausahaan seperti apa yang bisa dilakukan pelajar SMP menurut Najma? Bisa berjualan yang sedang tren. Misal itu jualan masker, hijab, karena kan sekarang lagi musim corona, jadi pasti banyak orang yang butuh. Gitu. Tapi untuk sejauh ini ya, Najma, di teman-teman Najma apa juga banyak yang jualan seperti itu? Banyak. Banyak yang jualan kayak gitu. Najma sendiri jualan masker nggak nih yang sedang tren? Enggak. Terus di saat tren COVID kayak gini, yang Najma lakukan itu apa? Di rumah lagi coba buat ikat rambut. Yang lagi tren juga. Ikat rambut yang lagi tren itu yang bagaimana Najma? Scrunchie itu. Oh, yang dari kain. Iya. Yang dari kain di apa nih? Kain dipotong-potong? Iya, dipotong terus nanti dimasukin tali karet. Iya. Itu berarti sekarang lagi coba buat atau sudah menjualnya? Lagi coba buat. Coba buat. Pakai mesin jahit atau pakai tangan? Pakai tangan. Pakai tangan. Berarti bisa jahit Najma? Ya udah bohong. Bisa seriusan? Oke ya. Jadi sekarang kesibukannya Najma sedang terfikirkan untuk melakukan inovasi, yaitu dengan cara kain tadi dibuat apa? Scrunchie atau kunci rambut gitu bukan? Bahasa gaulnya scrunchie gitu. Tapi kunci rambut bahasa Indonesianya. Oh, itu nanti ada rencana untuk dijual kan? Ada. Kira-kira mau dijual harga berapa? Kemungkinan 5.000.
Murah banget 5.000, kalian harus beli di Kanajima ya. 5.000 itu besar apa kecil kira-kira Kanajima? Ukurannya nggak begitu besar sih. Seberapa kira-kira? Ketika tangan kita dilingkarin kayak gini, satuin ada nggak segini? Atau kecil segini? Atau segini? Ada segitu. Untuk anak-anak semuanya, kalau kalian mau beli kunci rambut atau yang tadi ngetren crunchy ya, itu nanti belinya di Kanajima ya. Kalau butuh kontaknya nanti bilang sama Usina, mumpung harganya murah 5.000 ya, karena Usina juga jual tapi harganya itu 11.000. Jadi belinya di Kanajima aja. Tapi kalau mau di Usina juga Usina menerima ya. Oke, jadi selain pelajar ya juga kita semuanya bisa berjualan ya. Seperti contohnya saya juga, walaupun saya mengajar, saya juga mempunyai usaha online berjualan seperti itu. Oke, jadi selain untuk buat itu ada lagi nggak Kanajima yang mau dijual nanti gitu, atau baru itu aja deh kayaknya? Baru itu aja. Baru itu aja. Itu terinspirasi sendiri atau disuruh orang tua atau diajak kakak untuk coba-coba buat kayak gitu? Terinspirasi sendiri. Sendiri karena emang lagi tren ya? Iya. Oke. Kemudian ya, manfaat apa yang dapat diperoleh dari seorang yang berjiwa wirausahawan? Pantang menyerah, aktif, kreatif, inovatif, juga mandiri. Dalam berwirausaha, ada kalanya kita harus mampu memimpin dan mengatur dalam upaya menjalankan usaha tersebut. Oke, tadi kan banyak banget nih karena Najma sudah menyebutkan ya. Tolong dijelaskan satu-satu ya, biar adik-adik semuanya tuh paham. Oke. Pantang menyerah biasanya itu kalau misalnya jualannya nggak laku, tapi kita tetap berusaha untuk jualan lagi. Kalau aktif tuh bisa menawarkan barang-barang jualannya ke teman-teman, berkeliling ke kelas-kelas lain. Kalau kreatif bisa membuat barang-barang yang unik-unik, yang lucu, terus nanti bisa dijual. Udah ya. Oh iya, berarti banyak sekali ya manfaatnya ya. Iya. Jadi diharapkan harusnya Najma dekat nggak sama adik-adiknya, adik-adik kelas? Enggak. Ada yang kenal nggak tapi? Ada. Siapa coba sebutkan? Rahma. Oh, satu doang nih. Yang lainnya nggak ada yang kenal juga? Nggak ada. Nih ya, kalian itu oke deh, mungkin karena lagi pandemi kayak gini ya, jadi wajar aja. Oke. Tapi kan Najma, kalau tadi Usina dengar tadi kan udah mau usaha berjualan ya, mungkin nanti bisa tularin ke adik-adiknya ya, biar mau juga. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Subodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik, dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah,
KJKS, Bina Umat Mandiri, dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Kampus SMK Ihsaniyah Tegal 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, masih bersama saya Nafa di Ihsaniyah Class on Air dan Ibu Ina dan Ade Natsua ya. Di Ihsaniyah Class on Air. Masih semangat ya, Bu? Masih semangat sekali. Oke, mungkin kita bisa jelaskan pembahasan yang terpotong tadi. Oke, siap, langsung aja Mbak ya. Iya. Oke ya. Tadi kita sudah membahas tentang kewirausahaan dan wirausahawan pada pelajar SMP nih ya. Kemudian selanjutnya nih ya, apakah pelajar di Indonesia sudah memiliki jiwa wirausahawan? Sudah. Di Indonesia loh Najma. Iya. Kenapa Najma bisa bilang sudah? Dari yang Najma lihat bagaimana nih? Karena banyak sekali yang jualan di sekolah. Sudah banyak yang jualan di sekolah ya. Kalau di SMP Ihsaniyah sendiri nih ya, banyak nggak teman-teman Najma yang jualan seperti itu? Banyak. Seperti? Ada Afifa yang jualan casing HP, jualan make up gitu. Ada Nia yang jualan makanan. Ada juga yang jualan makanan? Ada. Itu kalau jualan makanan tuh gimana nih? Itu berarti malamnya diinformasikan atau paginya dia udah tahu-tahu bawa jajan ke kelas gitu? Biasanya dikasih tahu lewat status WhatsApp. Jadi status, guys besok ready nih, olos ceplok kayak gitu? Iya. Oh, Oke ya. Terus, oh iya Najma, Usina jadi inget. Dulu tuh Usina pernah pas lewat kelas 9 di atas ya Najwa, itu ada kelas 9 itu jualan jajan. Itu kalau nggak salah ada gorengan tempe, tahu, terus itu loh pisang yang ada coklatnya. Iya. Ya, itu terus apalagi ya agar-agar. Usina lupa namanya siapa ya, kalau nggak Lintang, Maya atau Fitri atau siapa itu kelas 9 jualan. Sampai Usina juga sempat beli. Ya, memang enak sih. Dan kakak kelasnya Najma yang lulus tahun lalu, ya itu juga ada yang jualan keong racun, tau nggak? Nggak, belum pernah makan keong racun. Oke, ada yang jualan keong racun, terus bakso goreng, kemudian olas juga ada yang jualan. Itu kalau nggak salah kelas 9 reguler pas itu ya, yang Usina itu beli gorengan-gorengannya. Ya jadi alhamdulillah banget sih ya, kalau Usina lihat di SMP Ihsaniyah sudah banyak yang berjualan ya. Salah satunya tadi yang Najma sebutkan dan yang Najma lakukan untuk melakukan usaha-usaha sendiri secara mandiri ya. Jadi menurut Najma nih ya, kalau Najma ingin berjualan ya, motivasi tadi kan Najma bilang motivasi yang paling buat alasan Najma untuk berjualan itu kan karena butuh uang, mau beli sesuatu ya. Kalau menurut Najma, teman-teman Najma itu kenapa sih mereka berjualan? Mungkin ada yang membantu orang tua, meringankan bebannya. Ada juga yang ingin mendapatkan uang jajan lebih. Iya. Ini Najma, berarti selama ini Najma baru berjualan di
sekolah. Kalau untuk di luar sekolah pernah nggak berjualan? Belum pernah. Belum pernah. Atau mungkin Najma pengen berjualan somai di depan rumah gitu? Mungkin Mungkin. Pernah terfikir atau kayaknya belum deh Us? pernah sih. Pernah. Pas kecil nih mungkin jualan-jualan sama teman-teman, aku jual ini kayak gitu. Pernah nggak? Dulu pernah waktu TK. Iya, gimana? Sempat jualan bros dari kain flanel. Itu buat sendiri atau kakak yang buat? Ibu yang buat. Ibu yang buat. Terus Najma jualin ke teman-teman. Iya, Ada yang beli nggak? ada. TK loh padahal. Iya, tapi dimarahin sama gurunya. Oh, dimarahin sama gurunya. Kenapa bisa dimarahin? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin jualannya di kelas lagi pelajaran. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Oh. Atau jangan-jangan gurunya jualan juga. Najma jualan akhirnya pada belinya di Najma, gurunya nggak beli. Mungkin kali ya. Mungkin. Oke ya nak ya. Jadi diharapkan sih ya pelajar itu memiliki jiwa kewirausahaan ya. Jadi kenapa? Agar bisa mandiri ya Najma ya. Jadi kita nggak bergantung kepada orang tua, karena kita nggak tahu nih ya kapan orang tua kita punya uang, kapan orang tua kita sedang tidak punya uang. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri untuk mandiri, mencari uang sendiri, maka ketika keadaan kedua orang tua kita sedang kurang baik, kita sudah tidak merepotkan, malah kita juga bisa membantu ya. Usina dulu juga ketika kuliah pernah jualan loh Najma. Jualan apa, Us? Jualan makaroni tahu ya? Jadi Usina beli makaroni di Selawi, di ADB sana lagi ya, yang satu bal-bal itu. Usina beli makaroni itu, kemudian Usina campurkan dengan bumbu-bumbu yang balado gitu. Terus kemudian bumbu barbecue ya. Ya bumbu itu kemudian Usina masak. Usina masukin makaroni itu dengan bumbu itu. Kemudian Usina beli alat presnya aja. Beli alat presnya, plastiknya, kemudian ngeprint mereknya. Marco apa gitu dulu Usina itu ya. Kemudian di print kayak gitu, Usina ke kampus nih. Ke koperasi Kama kantin menawarkan, permisi ibu, ini saya mau menawarkan makaroni saya, ini keunggulannya seperti ini bu, harganya murah, nanti ibu kalau beli ini di saya kasih harga ini ibu untungnya segini. Dulu Usina kayak gitu. Selain di kampus juga Usina ke warung-warung. Bayangin kalau Najma mau nggak ke warung-warung? Pernah sih kepikiran. Baru kepikiran kan, tapi belum kan. Usina pernah ke warung juga loh anak-anak ya. Ketika ke warung-warung, pernah ditolak, tidak semuanya menerima. Tapi ya Usina tidak pantang menyerah. Tadi yang dikatakan Najma juga ya. Usina coba untuk menawarkan ke yang lainnya. Alhamdulillah ya, ada beberapa dan ada untungnya Usina bisa beli sepatu dari jualan itu ya. Jadi itu senang banget ketika kita membeli barang apapun itu, baik itu yang mahal maupun yang murah, tetapi menggunakan uang kita sendiri nak. Itu rasanya wah alhamdulillah banget, ternyata saya mempunyai sebuah barang yang dihasilkan dengan uang saya sendiri. Sikap kalian terhadap barang itu juga berbeda. Ketika kalian diberikan sepatu sama orang tua kalian bisa naruhnya sembarangan, tidak mau mencuci ya. Terus kemudian buluk gitu kan, bau. Tapi kalau sepatu yang kalian beli dengan uang kalian sendiri, wah akan kalian letakkan dengan pelan-pelan, kemudian akan kalian cuci habis pakai, mungkin setiap habis pakai cuci, kalau nggak seminggu sekali. Kemudian naruhnya juga di tempat yang memang bener-bener itu bagus, kardusnya nggak boleh hilang, harus kardus itu. Kayak gitu kan. Itu rasa menghargai kita itu akan berbeda ketika kita dapatkan dengan jerih payah kita sendiri dengan orang lain berikan atau orang tua kita berikan. Kalau sejauh ini nih ya, dari Najmah berjualan, apa yang Najmah lakukan uang itu untuk apa? Biasanya ditabung buat beli yang aku mau. Kira-kira apa? Udah pernah beli yang diinginkan? Pernah. Apa itu? Headphone. Itu beli sendiri? Iya. Yang warna pink itu? Iya. Yakin gak minta orang tua? Yakin. Terus beli apa lagi? Banyak sih. Banyak. Hebat banget ya. Kalau handphone beli sendiri apa dibelikan? Beli sendiri. Handphone? Iya. Gimana caranya kau bisa beli handphone sendiri? Biasanya nyisain uang jajan, nanti ditabung. Selama berapa lama itu? Setahun? Setahun bisa beli handphone? Iya.
Wow, kalian semuanya yang pengen punya handphone baru yang gak ketinggalan zaman bisa tiru Kak Najma ya. Selain dia berjualan juga dia menabung. Jadi kalian semuanya bisa. Usina kaget banget ketika bisa beli handphone sendiri karena memang Usina sendiri beli handphone sendiri setelah kerja nak. Jadi selama dari pelajar, dari SD, SMP, SMA, Usina handphonenya selalu dibelikan. Tapi ternyata hebat banget kan Najma sudah bisa beli sendiri. Wow, kalau baju mungkin baju, sepatu beli sendiri atau dibelikan orang tua nih kan Najma? Dibelikan orang tua. Masih dibelikan orang tua ya, cuman kalau yang kekinian-kekinian gitu mungkin beli sendiri ya? Iya. Oke, terus kemudian Najma ya, kalau tidak salah ya di SMP Isania itu ada market day. Iya. Gitu. Itu market day itu yang bagaimana sih Kak? Jelasin Kak biar adik-adik kelas 7 tahu karena memang yang kelas 7 kan PJJ di rumah. Kalau hari Sabtu kita pelajaran apa itu? Outdoor class. Iya. Yang outdoor class ya. Kan mungkin mereka hanya ikut outdoor class 2 kali. Yang pertama yaitu membuat kerajinan dari serabut kelapa, kemudian yang kedua itu membuat dari kain perca nih ya. Berarti belum pernah market day. Jelaskan karena cuma sistem market day yang ada di SMP Isania itu bagaimana? Sistemnya itu kita memikirkan sendiri mau jualan apa, rembuk sama teman-teman sekelas. Nanti bahan-bahannya dibagi, ada yang bawa misalnya es batunya, ada yang bawa melon, terus nanti dibikinnya di sekolah. Nanti di lapangan futsal udah disediain meja-meja buat jualannya gitu. Oh jadi itu semua kelas ikut atau hanya kelas beberapa aja Kak? Semuanya ikut. Ikut. Dan semuanya pada beli? Iya. Karena juga pernah ikut berapa kali nih? Pernah ikut 1 kali. 1 kali ya, pas kelas 7 ya berarti ya? Iya. Itu pas itu karena Najma kelasnya jualan apa aja tuh? Jualan es kuwut. Es kuwut doang? Iya. Tapi laku? Laku. Banyak yang beli, untung apa rugi? Untung. Kayak gitu iurannya berapa di kelas? Mungkin sampai 100.000 lebih. 100.000 lebih untuk tadi buat es kuwut. Bahan-bahannya diskusikan dengan teman-teman, kemudian dijual di lapangan futsal gitu ya? Iya. Oh, tapi dapat untung? Untung. Untungnya apa? Dibagi untuk makan-makan atau apa? Dibagi per anak. Per anak dibagi, dapat 1.000-an, 2.000-an, 3.000-an? Lupa berapa. Lupa ya. Tapi yang jualan banyak kan? Terus beraneka ragam. Iya. Kira-kira pas ketika Kak Najma ikut market day, itu jualannya apa aja nih yang lainnya? Ada yang jualan milkshake, ada yang jualan makanan. Ya, makanannya apa aja kira-kira? Ada yang pasta atau pizza? Sate mungkin, lontong, kupat? Mungkin. Oh iya. Itu banyak banget ya Kak ya. Dan itu ketika market day itu kalian itu hanya di standnya di meja masing-masing atau juga ayo Kak beli Kak, ini harganya murah Kak, ini kayak gitu atau gimana? Kita juga nawar-nawarin ke yang lain. Oh nawar-nawarin, jadi nggak bisa dong kita hanya diem di meja masing-masing, nggak bisa kayak gitu? Enggak, kita bagi-bagi brosur juga. Oh ada brosur juga? Ada. Oh iya, jadi di brosur itu isinya apa aja kira-kira? Menu-menu makanannya. Hanya menu makanan? Minuman. Ada harganya dong pastinya? Ada. Ada harganya, ada diskon-diskonnya nggak sih? Enggak ada ya. Iya. Usina juga ikut market day ketika itu berapa kali ya? Baru 1 kali juga ketika di lapangan futsal, tapi sebelumnya pernah juga di lapangan basket biasanya. Ketika tidak hujan atau cuaca mendukung, maka kita akan melakukan market day di lapangan basket. Kalau kalian lihat di Instagram SMP Isania atau di Facebook SMP Isania, itu ada juga foto-foto kegiatan dari outdoor class, salah satunya market day. Atau mungkin kalian sudah mendapatkan kalender karena cuma dapat kalender tahun 2021? Dapat. Iya, sudah dilihat belum foto-fotonya isinya apa? Sudah. Apa aja coba? Ada foto kegiatan outdoor class, ada foto ekstrakurikuler juga. Banyak sih. Banyak sekali. Ada juga yang outbound juga ada ya? Ada. Ada.
Nih, kalau tadi menyinggung banyak sekali nih kegiatan-kegiatan di SMP Isania. Tadi kan kalau kalian sudah mendapat kalender, jangan lupa dicek, dilihat kalendernya, digunakan sebaik mungkin, dilingkarin kalender-kalender itu untuk tanggal-tanggalnya, ya kan Najma ya. Contohnya, atau mungkin di halaman belakang kalender itu kan juga ada kegiatan di SMP Isania, Kaldik ya, kalender akademik. Jadi karena Najma dan teman-teman yang lainnya bisa lihat nih, oh jadi bulan Februari kita mau ada PTS, kemudian bulan Maret persiapan Ramadan ya, kemudian Lebarannya tanggal berapa. Itu nanti juga bisa dilihat di situ gitu ya. Oke Bu, kita bisa istirahat sejenak, dan buat para pecinta RCA jangan kemana-kemana, tetap stay tune di 93.2 RCA Isania FM. Kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama jurusan perbankan syariah, yang kedua jurusan akuntansi keuangan lembaga, yang ketiga jurusan agribisnis, yang keempat jurusan broadcast radio, dan yang kelima jurusan broadcast televisi. Untuk itu kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Isania, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Isania, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Isania, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Isania memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV,
dan studio radio. Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Masih di kampus SMK Ihsaniyah Tegal 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, masih bersama saya Nafa di Ihsaniyah Kelas on Air dan Ibu Usina dan adik Najwanya ya. Masih semangat kan, Bu? Oh, semangat sekali pastinya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan pembahasan yang terpotong tadi. Ya, oke. Langsung kesimpulannya, Bu. Oke, siap ya, Nak ya. Oke, Mbak. Saya jadi inget nih anak nih ya, ingetnya siswa saya ya. Padahal udah gede anak SMA. Iya, udah nggak apa-apa. Oke, maaf Mbak ya. Oke nih, untuk closingnya Nak ya, seperti yang sudah diinformasikan Usina dengan guru-guru lainnya bahwa kita akan semester ini akan melakukan PTS penilaian tengah semester nih ya. Ini akan diberikan tips dari Kak Najma untuk kalian semuanya agar sukses PTS. Gimana tipsnya Kak Najma? Belajarnya itu di waktu-waktu yang sepi, misalnya habis sholat subuh atau habis maghrib. Terus habis itu jangan lupa juga berdoa. Udah, jadi yang penting tadi berdoa sama belajar ya Kak Najma ya. Oke, jadi untuk anak-anak semuanya ya, tips sukses dari Kak Najma yang penting kalian tadi belajarnya itu pilih waktu-waktu yang menurut kalian itu nyaman dan tenang untuk kalian ya. Bisa setelah sholat subuh, setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, atau setelah sholat maghrib. Kemudian jangan lupa kalian juga berdoa, karena usaha tanpa doa itu susah ya. Oke, itu aja. Kemudian kalian pelajari ya yang sudah Usina sampaikan di kelas, bahwa materinya yaitu bab 3 tentang kegiatan ekonomi. Kalian pelajari sebisa mungkin dan tugas-tugas kalian kerjakan, kirim via email. Kemudian latihan soal untuk halaman 200 berapa Usina lupa ya untuk yang pilgannya dan isanya jika kalian pelajari ya. Sukses semuanya untuk kalian siswa kelas 7, 8, dan 9 untuk siswa-siswa SMP Ihsaniyah. Sekian dari Usina dengan Kak Najma. Jangan lupa ikutin kita lagi berdua. Dan juga bisa juga kalian ikutin di channel kita yaitu Social Subject atau Mudah Membumi untuk mata pelajaran IPS, dan Instagram kita yaitu Sips Berbudi. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama. Terima kasih atas pembelajaran yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswi dan pecinta RCA. Jangan kemana-kemana, setelah ini ada acara Ihsaniyah Kelas on Air. Saya Nafa pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Lebih dari yang biasa. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Baru saja Anda mengikuti program Ihsaniyah Kelas on Air. Nantikan Ihsaniyah Kelas on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM.